Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta al-jannati fas'alul firdaus. Wa qala al-imam al-Ghazali fi kitab Minhajul 'Abidin ala tartibi ila jannati rabbil alamin, fa huwa al-ula uqbatul ilmi, al-thaniya uqbatul tawbah, wa thalitha uqbatul awaiq, wa rabi'ah uqbatul awarid, wal khamisa uqbatul bawa'ith, wa sadisa uqbatul qawarih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uqbatul hamdi wasyukri. Ayyuhal jami'ah, ayyuhal jama'ah rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu patut untuk bersyukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas taufiknya kita bisa berkumpul di rumah kediaman saudara kita Bapak Mamang sekeluarga dalam memenuhi undangan beliau 1000 hari ya, setahun meninggalnya mertua laki beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah kediaman ini setelah kita memanjatkan doa, membaca surah Yasin, takdim dan tahlil, semoga Allah melapangkan kuburan beliau dan beliau ditempatkan Allah di sisinya yang mulia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh ta'zim kita ucapkan kalimat doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi bihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah, sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Maksud solawat Allah kepada orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah adalah diberikan kepadanya 10 anugerah.
Dan tentu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat kita harapkan sekali dalam menempuh kehidupan kita di alam fana di atas dunia ini, apatah lagi kehidupan kekekalan abadi kita di akhirat. Maka oleh sebab itu Imam Khalifah sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab, ketika beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai, namun aku lebih mencintai lagi diriku. Kemudian kata Nabi SAW, la ya Umar, ya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya bi walidi wa walidi wa tasadi ma'am. Tidak, wahai Umar, tidak akan sempurna imanmu sebelum engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada anakmu, kepada bapakmu, dan kepada manusia semuanya. Terbukti dalam pikiran Umar bin Khattab bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dengan amalnya, terkecuali atas syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga dengan amaliyah dia, tidak juga dengan perbuatan dia. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, maka dari itu sempurnalah imanmu wahai Umar. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya harus mencintai Rasulullah di atas kecintaan kita kepada apapun. Ya, sebab itu tanda di antara orang yang mencintai baginda Rasulullah, dia senantiasa bersalawat kepadanya, terlebih ketika disebut nama. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini setelah saya melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, kurang lebih dari hari Jumat sampai hari Selasa, berapa hari? Cuma Sabtu Minggu Senin 5 hari perjalanan. Ya, sekali mendayung, istilah kita orang Melayu, 2-3 pulau terlewat. Sekali ke Pekanbaru, tentu jamaah sana, jamaah kita yang kurang lebih ada sekitar 15-an sampai 20 orang juga minta dihadiri, minta dikunjungi. Alhamdulillah mereka sangat berbahagia sekali dengan kehadiran tuan gurunya, untuk kemudian memberikan bekalan-bekalan dalam kehidupan ini, bimbingan-bimbingan kerohanian, sampai saya pun menyempatkan waktu setelah mengisi pengajian ba'da maghrib, dilanjutkan dengan khataman 40 hari, dan kemudian lanjutkan lagi zikir di alam, walaupun tidak lama, hanya 1 jaman, tapi memang betul-betul dalam hutan, ya, di dalam hutan. Dan itu pemula. Alhamdulillah mereka sangat senang sekali dan mendapatkan satu pengalaman spiritual yang luar biasa, ya. Dan itulah yang sama-sama saya katakan yang dirasakan oleh jamaah kita. Salam mereka semuanya buat jamaah yang ada di Kabupaten Bintan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat membutuhkan majelis ini. Saya sering kali katakan, jangankan kalian, saya sendiri sangat membutuhkan majelis ini. Ya, oleh sebab itu, kalau adalah yang coba-coba merusak majelis ini dengan hal-hal yang tidak sesuai, maka saya yang duluan maju di depan. Makanya kemarin begitu Pak Iman menyampaikan kabar seperti itu, saya langsung telepon beliau dalam keadaan sakit. Saya tanyakan, itu majelis zikirnya itu majelis zikir yang kayak gimana itu, kok mengatasnamakan Al-Hidayah? Takutnya nama Al-Hidayah ini dijual, karena yang dibawa ke sana orang Singapura. Dan saya minta tolong supaya dilacak. Kalau misalnya memang betul itu majelis zikir, bentuknya seperti apa? Ya, siapa yang membawa, siapa musiknya. Kalau dia mengizinkan memberikan penjelasan siapa musiknya, itu bagus, supaya kita tahu kemana silsilahnya. Ya, karena berguru thariqah ini tidak boleh sembarangan.
Ya, berburu torika ini tidak boleh sembarangan. Harus jelas Jabal Kubiskah atau Jabal Hindi. Kalau dia Naksabandi atau dia Qadariyahnya itu kemana Arab. Kita takut nama Al-Hidayah dijual, maka saya langsung sampaikan sama Bang Mikir, saya panggil Umroh tadi, ganti nama itu. Dan sampai dijual nama Al-Hidayah hanya untuk sesuap nasi, merusak citra kita. Kembali ke laptop aja. Tanjung Unggat Majelis Sarmadiyah, Batu Lapan Majelis Zikir Sarmadiyah, Siak Majelis Zikir Sarmadiyah, Kabupaten Bintang Majelis Zikir Sarmadiyah. Jadi mungkin itu yang diridhoi Allah. Ya, sejak awal memang saya sampaikan untuk nama Majelis Zikir adalah Majelis Zikir Sarmadiyah, mengambil barokah dari nama doa Sarmadiyah yang senantiasa kita baca. Dan yang kedua, mengambil barokah dari guru saya, Kiai Haji Sarmada Inaku. Jadi biar ada keberkahan, ada filosofisnya kita mengambil sebuah nama. Kata orang, apa arti sebuah nama? Tetapi dalam bingkai Islam, nama itu adalah sesuatu yang memberikan anugerah. Ya, makanya Islam itu memberikan nama anak-anaknya dengan nama Islam karena nama itu adalah sebuah doa. Ya. Ini yang saya sampaikan. Jadi tanpa saya berunding dengan ketua, dengan semuanya, langsung saya minta tolong. Kebetulan Bang Michael itu adalah admin. Saya khawatir dijual ini Pak Ketua nama kita kan. Ada orang yang tidak senang, makanya yang WA lama ataupun WA baru ganti namanya Sarmadiyah. Biar jelas identitas kita, karena Majelis Sarmadiyah ini setahu saya di Indonesia ini tidak ada yang punya. Yang punya hanya kita di Kabupaten Bintang. Ya, insya Allah SIA itu sudah mulai berkembang majelis zikir kita. Di sana banyak pejabat-pejabat. Saya sampaikan, saya kutip sama kepala bagian yang ngurus PU itu, apa namanya, yang lelang-lelang, saya nggak tahu kepala dinasnya itu. Saya bilang tolong bikin jamaah untuk dikembangkan, termasuk di majelis sana kita, Pak Lurah adalah jamaah kita. Pak Lurah dia seorang habib, dan juga dia Pak Lurahnya di sana mudah. Alhamdulillah dia masuk malam-malam dalam hutan kemarin. Saya tengok foto itu orang intelek semua, Ustaz. Saya jadi minder. Emang itu lulusan IPDN. Ada 2 lulusan IPDN, ada 2 pegawai inspektorat, Pak Gus Arif sama Bang Ben. Ya, bahkan Gus Arif itu pengen menyusul ke saya di sini, mau pindah tugas ke Kepri. Saya tanya apa alasannya rindu sama Ustaz. Saya bilang antum aja barusan sekali-sekali jumpa dari itu. Jangankan antum, saya bilang jamaah saya pun kita saling merindukan. Inilah ciri ketika kita ini mendudukkan rasa cinta dan persaudaraan ini di atas nama Allah. Dan kita berharap dengan kecintaan kita, karena kecintaan di atas nama Allah, maka kita mendorong diri kita untuk menjadikan diri kita ini bahagia daripada hadis Nabi. Ada 7 kelompok orang yang akan memperoleh naungan di sisi Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Dalam hadis yang sahih disebutkan ada 7 kelompok manusia yang akan memperoleh naungan di padang mahsyar nanti, di mana di padang mahsyar itu tidak akan ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Di antara 7 golongan orang-orang yang peroleh naungan dari Allah itu adalah warajulani tahabba fillah. Mereka yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka pun juga berpisah karena Allah. Nah, kita ini di sini di majelis ini begitu, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maka ketika ada jamaah kita yang tidak hadir, begitu hadir kangennya terbalas. Masya Allah. Ketika dia tidak hadir, kita bertanya-tanya, kenapa, tolong dikunjungi, siapa tahu sakit ya.
Karena rasa cinta itu karena landasan karena Allah. Karena di sini tidak ada ikatan yang mengikat kita kecuali karena ikatan persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Ya. Karena Nabi SAW berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan kita adalah persaudaraan diikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mengkaji kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Dalam mukaddimah kemarin kita sudah mau selesai dan dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, hadza huwa tartibu alladhi ya alhamani maula fi tariqil ibadah. Jadi beliau mengatakan inilah ya batasan ya yang diilhamkan tertibnya. Tertib itu tertibnya jalan menuju surga yang diilhamkan Allah kepada. Jadi ulama-ulama yang sekaliber Imam Al-Ghazali itu banyak ulama-ulama kita yang mereka itu menulis kitab atas ilham. Makanya kemarin saya didatangi sama salah seorang anggota dewan dari PKB. Beliau mau maju mau maju ke provinsi. Beliau sambangi saya, ngobrol dengan saya, sama dengan jamaah kita, minta doanya Pak Yai katanya. Terus minta nasihat. Saya katakan bahwa seorang khalifah itu dalam memimpin dia memperoleh ilham Rabbani. Maka ide-ide yang muncul, kebaikan-kebaikan yang muncul, yang kemudian menjadi aturan-aturan di dalam perundang-undangan atau peraturan daerah yang dia gagas, itu adalah ilham Rabbani, karena dia adalah khalifah. Maka orang-orang yang mengarahkan manusia ke jalan Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini Nabi mengatakan Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Apa persyaratan disebut dengan umat yang terbaik itu? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada yang baik, mengajak orang kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari hal-hal yang munkar. Jadi kita setelah belajar kayak seperti ini, kalau ada yang menyampaikan kebaikan sama orang, kenapa menyampaikan kebaikan sama orang? Allah perintah. Ta'murun itu adalah perintah, wa'mur bil ma'ruf, sampaikan yang baik. Walaupun kita tidak tahu banyak ayat, balighu anni walau ayat. Kata Nabi, sampaikan olehmu dariku walaupun hanya sepotong ayat. Ya, ada cerita seorang santri kayak kalian lah, baru belajar itu, saking josnya dia, saking semangatnya dia, karena dia baru belajar Iqra, begitu dia ceramah di dalam surah Al-Iqra. Padahal tidak ada surah Al-Iqra itu, yang ada surah Al-Alaq. Al-Alaq itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena dia baru belajar Iqra disebut di dalam surah Al-Iqra. Mana ada surah Al-Iqra? Al-Iqra ketawa Al-Isra. Kalau Al-Isra iya, Al-Iqra tidak ada. Ya. Kayak Imam Al-Ghazali mengatakan, fa'alam ya al-ana yataf bitaufiqillahi anal hasil minal jumlati sab'u uqubat, bahwa al-hasil ya hasil daripada riyadhah beliau, hasil daripada perenungan beliau melalui ilham-ilham yang diberikan Allah kepadanya, bahwa ada 7 jalan menuju kepada surga, 7 tahapan. Yang pertama al-uqubatul ilm. Yang pertama, tangga pertama adalah tangga ilmu. Yang kedua wal uqubatut taubah. Yang kedua, tangga kedua adalah tangga taubat.
Yang ketiga adalah al-uqubatul awaid. Tangga ketiga adalah godaan. Tangga yang keempat adalah al-uqubatul awarid. Ya, tangga keempat adalah rintangan. Al-khamisah, tangga kelima adalah al-bawa'id. Al-bawa'id. Apa itu al-bawa'id? Motivasi atau dorongan, ya. Kemudian tangga yang keenam asalnya al-uqubatul awaid, ya. Al-uqubatul qawadih, aib, ya, mengupas aib diri sendiri. Kemudian yang kelima, yang ketujuh al-uqubatul hamdi wa syukri. Yang ketujuh adalah pujian dan syukur. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa mengambil istifadah dari kajian ini. Baik, kita lanjutkan pembahasannya ya. Al-babul awal, al-uqubatul ula wa hiya uqubatul ilm. Mari kita sama-sama kirimkan satu Fatihah untuk Al-Imam Al-Ghazali. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-babul awal al-uqbatul ula wa hiya uqbatul ilm. Bab pertama, ya, tangga pertama adalah tangga ilmu. Fa aqulu wa bitaufiq. Kemudian ya talibul khalas wal ibadah 'alaika awalan wafaqallahu bil ilmi fa innahu kutubi wa 'alaihi al mudir. Wa alam anna al ilma wal ibadah jawahirani li ajliha kana kulli ma nara ma tara wa tasma min nasiful musannifina wa ta'limul muallimina wa azrul wahidina wa nadharun nazirina bal li ajliha anzalatis kitabu wa arsalta rusula bal li ajliha khuliqatis samawati wal ardi wa ma fihinna minal khalqi wa ta'milu ayatina fi kitabillahi azza wa jalla ihdahuma qawluhu jalla zikruhu. Beliau mengatakan dalam tangga ini kita akan mengawalinya dengan seruan, wahai orang-orang yang ingin terbebas dari bahaya dan dapat beribadah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kalian semuanya. Hal utama dan pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menuntut ilmu. Hal utama yang pertama kali kalian lakukan adalah menuntut ilmu. Karena sesungguhnya ilmu adalah pondasi dari segala perilaku. Ya, pondasi dari segala perilaku. Kita bisa beramal itu harus punya landasan ilmu. Sebab kalau tidak punya landasan ilmu, maka apa yang kita lakukan itu akan serampangan, akan asal-asalan, ya, akan asal-asalan. Misalnya, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kesempurnaan ibadah ada pada ilmu. Ya, kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna kalau kita tidak punya ilmunya. Kita tidak punya ilmu. Maka menuntut ilmu ini penting. Menuntut ilmu ini penting. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang diwajibkan oleh agama ini bagi setiap kaum muslimin. Kenapa? Dengan menuntut ilmu dia mengerti halal dan haram. Dia mengerti wajib sunnah. Dia mengerti makruh mubah. Dia mengerti hukum-hukum.
Ya, misalnya untuk memperbaiki ibadah, kita harus paham bahwa apa yang kita pelajari ini ada dua. Apa yang kita pelajari ada tiga: syariat, thariqat, hakikat. Untuk mencapai ma'rifatullah, kita harus mempelajari ketiga-tiganya: syariat, thariqat, hakikat. Paham ini ya? Kalau orang, karena Nabi itu zahiran wa batinan, Nabi itu sebagai suri tauladan bagi kita, itu zahiran wa batinan, jasad dengan ruh. Paham tuh? Paham ini ya? Maka jangan kita hanya belajar hakikat, kita tidak belajar syariat. Kita sudah keluar dari milah agama Muhammad. Banyak itu orang yang belajar hakikat, tidak sholat. Kemarin saya di Siak, setelah dia belajar ilmu hakikat, ngomonglah ke saya, jamaah kita, dan itu mertuanya, dari rajin sholat tiba-tiba tidak mau sholat, hanya gara-gara nonton di YouTube. Saya bilang, pengajian siapa ya dia tonton di YouTube? Saya dikasih tengok, oh, karena memang pengajian di YouTube itu dia katakan, untuk apa kamu sholat kalau kamu tidak khusyuk? Untuk apa kamu sholat kalau kamu sholat nanti mendatangkan dosa? Jadi orang-orang awam yang tidak mengerti dan tidak kena bimbingan khusus, hanya nengok di YouTube, akhirnya begitu. Udah kita sampai ke langit ketujuh, berbicara masalah hakikat, kalau tidak ada pengamalannya, apa gunanya? Ya. Makanya dia, kalian masih kulit-kulit. Nggak bisa. Kulit dengan isi itu berbarengan. Coba mana itu jeruk? Ini jeruk kan? Ini jeruk nih. Ini jeruk, isinya ada di dalam, tapi di luarnya ada yang melapisinya. Satu paket, nggak bisa dipisahkan. Makanya ulama mengatakan, ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf menyampaikan bahwa hakikat dan syariat ini harus dikawinkan. Jangan jalan sendiri. Kalau dia belajar syariat tidak ada hakikatnya, maka dia akan jadi orang-orang yang sombong dengan ilmunya, dengan amaliyahnya. Kan banyak itu orang-orang yang beramal yang sombong dengan amalnya. Iblis kurang apa itu iblis? Iblis itu sudah jadi pemimpinnya para malaikat. Pemimpinnya para malaikat, beramal dia itu. Pemimpinnya para malaikat Azazil, memimpin sholat, memimpin ibadah di Baitul Ma'mur. Ya. Kalau dia hanya belajar hakikat, tidak memperbaiki dia punya syariat, jadi zindik. Lahirlah rahib, tidak mau tahu dengan orang, nggak bisa. Dua-duanya ini harus jalan, hakikat syariat. Bagaimana cara mengawinkan duanya? Cara mengawinkannya dengan thariqah. Thariqah, jalan untuk mengawinkan antara hakikat dengan syariat. Orang belajar hakikat sholat, oh begini begono,
ya kalau sholat itu harus khusyuk, khusyuknya sholat itu seperti ini, tapi nggak ada pengamalan, apa gunanya? Mengamalkan pun sesuatu tapi tidak punya isi sama dengan tidak. Karena Nabi mengatakan man lam yahdur qalbu fi shalah la yaqbalu sholatu liman lam yahdur qalbahu fi shalah. Tidak diterima sholatnya orang yang hatinya tidak hadir dalam sholat. Bagaimana cara mengawinkan itu? Itu diajarkan caranya menghadirkan hati dalam sholat dan juga menyempurnakan syariatnya. Dan itu kedua-duanya adalah ilmu yang kita mesti pelajari. Kedua-duanya adalah ilmu yang kita mesti pelajari, ya. Makanya saya di sini kalau ada jamaah yang masih salah-salah berwudu, tolong perbaiki. 3 kali semuanya, kiri kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kaki juga begitu, kaki 3 kali dibasuh, kiri 3 kali, jangan dipindah-pindah, satu. Itu tidak seperti itu tertibnya. Ya, sampai di mana batasannya? Ya, kita mau berwudu seperti biasa, tangan berkumur-kumur, kalau perlu masukkan jari untuk kita niatkan siwak. Habis itu istinsar kita hirup, istinsar kita buang. Kita basuh wajah, ambil air, semuanya dibasuh. Jangan hanya setengah, tidak sah nanti untuk kita. Kemudian tangan kita ambil sampai ke siku, baru kita putar lagi ke depan. Itu 3 kali. Jangan ini 1 kali, ini 1 kali. Ini salah, tidak tertib namanya, karena rukun yang terakhir di dalam rukun wudu itu adalah tertib, teratur. Oke? Baru kiri 3 kali. Batasannya sampai di situ. Kalau kita mau memperlebarnya hanya 4, pakai 4 jari itu kan lebar. Tidak apa-apa karena Nabi menyuruh, mudah-mudahan dia baca. Ketika kita membasuh kepala, boleh dalam mazhab Syafi'i di depan. Tapi kalau mengambil konteks hadisnya, ya, wa masara usuhu ila qafahu, kemudian dia balikan lagi ke depan, diambil, dibasuh oleh Nabi sampai ke belakang, sampai ke tengkuk sini, ke tengkuk belakang tengkuk, baru diambil lagi ke depan, baru kemudian dengan telinga sekalian. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, ya, kalau mau ya telinga ya, langsung sekali 3 kali, ya, enggak kiri, enggak, ini langsung 3 kali. Kemudian kaki batasnya ilal ka'bain, sampai ke mata kaki itu batas minimal. Batas maksimal sampai betis, silahkan sampai betis. Takut enggak lewat kan. Nah, ini hal-hal yang harus disempurnakan dalam sholat. Misalnya kita membersihkan najis kita. Kalau kita membuang air kecil, gulung itu celana sampai ke atas, dikasih kena air dulu kaki kalau kita mau kencing berdiri. Setelah kita kencing, kita siram lagi kaki kita supaya najis itu tidak mengenai kulit kaki. Karena manakala ada najis yang juga bersandar dalam badan kita, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah, karena kita berada dalam keadaan najis. Karena syarat untuk bisa beribadah sholat itu ada 3: suci badan, suci pakaian, suci tempat ibadah. Ya, ini harus dipelajari hukum-hukumnya juga. Ya, dari najis. Kalau kita berhadas, ada 2 hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau najis ada 3: najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughalladah. Kalau najis mukhaffafah itu najis ringan. Misalnya ya terkena kencing anak bayi, ya kita basuh, atau terkena kencing kita sendiri kita basuh.
dengan air di sebagian mana yang kena. Tapi kalau kita punya air kencing kena kita punya sarung, ya sarung ini harus dicuci semuanya. Tapi kalau anak kecil, bayi laki-laki kena di sarung kita, cukup di mana yang kena itu dibasahin, dan selesai. Tapi kalau najis bayi perempuan yang kena di sarung, itu sarung sekalian langsung dicuci satu sarung. Nah, boleh hanya sebagian saja karena dia sudah masuk najis mutawassitah, najis yang berat. Sama dengan kencing kita, kalau kena sarung, maka sarung satu ini harus dibersihkan. Nah, najis misalnya najis mughallazah, najis mughallaz, najis yang berat. Apa itu? Air liur, anjing. Kalau terkena di badan kita, maka badan ini harus yang pertama air dicampur dengan tanah, dibersihkan sekali. Baru kemudian ambil lagi air, dibasuh 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali dibasuh. Makanya kalau pelihara anjing hati-hati. Ya, kalau tidak mau ya tidak usah pelihara anjing. Ya, kalau main-main sama anjing, ingat kita mau sholat, gimana dia jilat kita, hati-hati. Ya. Oke. Kalau hadas, kita berhadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi saya ulang-ulang aja nih. Ini masalah ilmu. Hadas kecil itu misalnya kita buang air besar, buang air kecil, kita berhadas. Maka cara membersihkannya, hadas kecil, hadas besar itu setelah kita bersih, kalau kita berhadas, maka kita mesti berwudu kalau mau sholat, karena kita dalam keadaan berhadas. Ketika kita berhadas, maka batallah kita punya wudu, kentut. Ya, kita berwudu kembali kalau mau sholat. Sementara kalau kita berhadas besar, misalnya kita junub, itu berhadas besar, maka cara menghilangkannya dengan mandi junub. Cara mandi junub mungkin sudah paham. Saya ulang aja lagi. Tahu apa yang mandi ya? Masih ingat apa lupa? Kalau tidak ingat itu bahaya. Karena itu kan sering dipraktekkan. Iya. Baru dibersihkan dulu kemaluan, pakai tangan kiri dibersihkan. Seumpama ini burungnya, seumpama ini burungnya, dibersihkan, dibasuh tangan kanan, tangan kiri yang membersihkan, jangan tangan kanan, karena tangan kanan ini bukan untuk cebok, ini untuk hal-hal yang spesial yang baik-baik. Dibersihkan dengan tangan kiri. Kalau udah bersih, baru kemudian berwudu seperti mana wudu biasa. Setelah itu dengan niat mandi wajib, kemudian dibasuh. Kalau dalam hadis konteks hadis itu, diambil air, langsung dimasukkan tangan di rambut, siram 3 kali. 1, tangannya dimasukkan ke dalam. 2, 3, baru kemudian kiri kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian seluruhnya terserah. Setelah itu sunahnya digosok-gosok pakai sabun dan sebagainya. Nah, itu mandi wajib. Ya. Ya, haid juga demikian. Nah. Oke, ini masih ingat kan? Ya, nah, ini sudah saya jelaskan, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Bang Reno? Insyaallah. Ini ilmu, ini syariat. Hakikatnya gimana? Ada hakikat wudu. Syariat hakikat itu harus ada. Hakikat wudu. Apa hakikat wudu? Kata Nabi SAW, ketika orang itu berwudu, maka dengannya juga sejalan dengan itu dosa-dosanya kemudian bercucuran sebagaimana bercucurannya air wudu. Maka kita minta kepada Allah dalam batin kita, ya Rabbi, ini tangan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan, ini tangan yang pernah berbuat tidak baik, ya Allah, tolong bersihkan.
tangan kiri juga demikian. Mulut tidak hanya sekedar membersihkan mulut, tetapi apa yang pernah keluar dari mulut dan apa yang pernah masuk lewat mulut, minta kepada Allah supaya disucikan. Disucikan. Karena nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kita punya mulut ini akan dikunci. Yang ngomong nanti tangan, yang ngomong nanti kaki, atas apa yang kita lakukan di atas dunia. Ini hanya sampel. Ayat Quran itu hanya sampel. Sampelnya 2, tangan sama kaki. Sesungguhnya anggota badan yang ada, mata, telinga, ini akan bisa ngomong kalau kita mengelak dari persaksian dosa-dosa yang kita lakukan di dunia dulu, yang belum diampunkan oleh Allah, yang belum dihapuskan oleh Allah. Makanya ulama mengatakan kepada kita, ketika kita berwudu, sejalan itu kita berdoa. Doanya apa? Silakan buka di kitab Ihya Ulumuddin. Ada nama-nama, ada bacaan-bacaan doa di kitab itu. Ya, bacaan doa ketika mau membasuh tangan, ketika mau berkumur-kumur, ketika mau istinsar, ketika mau membasuh wajah. Kalau wajah itu ya saya ajarkan aja dalam surah Ali Imran kalau tidak salah saya itu. Ya matabayyan wujuh atas wujuh. Ya Allah, sebagaimana Engkau wajahkan berseri-seri putih cemerlang wajah orang-orang yang beriman, jadikan wajahku nanti di akhirat putih cemerlang dan bersinar. Kita minta sama Allah ketika kita berwudu dalam batin. Tangan juga demikian. Tangan dibersihkan, kepala dibersihkan, telinga dibersihkan, kaki minta kepada Allah untuk disucikan. Ini anggota-anggota badan yang kita gunakan. Ini adalah tentara-tentara kita, ya. Dan nanti akan menjadi saksi. Maka ketika berjalannya syariat, hakikat juga masuk di situ, otomatis itu. Nah, ini antara tariqat, antara syariat sama hakikat, ada jalan tariqah yang harus kita benahi supaya ini bisa jalan kedua-duanya. Ya, saya bisa jalan kedua-duanya. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita berwudu, jangan lupa titipkan doa-doa buat tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, kepala kita, kaki kita, untuk minta disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ilmu. Jadi jangan hanya kita belajar hakikat, sudah panjang kita belajar hakikat ini, sudah sampai ke langit, tapi kita tidak melaksanakan syariat. Tidak ada pengajaran saya di majelis ini seperti itu. Dua-duanya jalan. Saya tidak mencontohkan kalau udah sampai ke langit ke-7, tidak penting lagi sholat itu. Mana ada tidak penting sholat. Kita ini siapa? Ya, kita ini siapa? Ya, Habib Umar Al-Hafiz saja itu tekun dia beribadah, tekun dia sholat. Ya, Guru Ijai juga demikian. Habib Lutfi juga demikian, ya. Guru saya juga demikian, Haji Sarmada. Demikian juga guru saya almarhum Buya Syekh Abu Mansur, orang yang tekun dalam ibadah. Jadi justru orang-orang yang sudah tariqah bagus, sudah bisa sampai dia makom dia, ma'rifat dia kepada Allah udah sampai, justru ibadah mereka kita minta kalah kita, ya. Orang yang udah sampai betul-betul ya dalam segi ibadah luar biasa, ya, zikirnya, sholat sunatnya, sholat wajibnya, puasanya, ya udah sampai mereka punya mati. Ya, kita belajar meniti jalan itu, insyaallah. Beliau mengatakan dalam Al-Quranul Karim,
Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa man fil ardi mislahunna. Ya. Yatanazzalu al-amru fi bainahunna li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ya, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dia mengetahui bahwa Allah itu muhit ala kulli syai'. Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Berarti pengetahuan Allah itu zahiran wa batinan ada pada diri kita. Maka dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sunyi sama saja bagi kita. Justru kita dalam keadaan sunyi lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau sekarang kan orang ramai itu kelihatan khusyuk, begitu sendiri kelihatan khusak. Orang yang sudah sampai ma'rifatnya itu sebenarnya justru dia suka sendiri-sendiri. Kenapa? Kalau dia menyendiri, tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah. Tidak ada pujian yang dia inginkan kecuali ada atas kasih sayang Allah. Ya. Kita ini, iman kita ini, riyadhah kita ini masih riyadhah keadaan. Kalau ramai-ramai ya paham. Kalau sendiri, ampun, paling banter 100. Ya. Gitu, ya. Justru ketika kita sendiri itu justru enak. Ya. Justru ketika sendiri kita enak. Ini mohon maaf ya. Ya. Kemudian kemarin saya bilang sama mereka kan di sana. Kalau kita kemarin beribadah itu enaknya banyak orang. Sekarang itu saya bilang kalau di hutan tidak ada lagi yang kita harap kecuali hanya Allah. Pertolongan tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya Allah. Itu hanya ada 8 orang mereka, saya beli 50 meter saya bawa. Kalau kita kan masih dekat-dekat. Kalau ini memang 50 meter. Di 1 hektar sawit saya taruh. Ya Allah, Ustaz, bukan hanya setan yang kami takutkan, ini apa? Ular. Saya bilang nanti ini hanya 1 jam saya lepas, 1 jam setengah lah saya lepas. Saya bilang nanti, saya bilang sama mereka, kita ini masuk dalam hutan apa segala macam, bukan mau uka-uka, tetapi memang mau supaya ketika kita ibadah sama saja hasilnya. Mau ramai orang, mau sendiri orang, mau kita hanya sendiri, kita nikmati. Asalkan kolbu kita kepada Allah. Orang akan berubah situasi kolbunya itu, baik dia ramai maupun sedikit, kalau dia bukan kepada Allah, yakin. Saya ulangi sekali lagi, mau ramai atau sedikit tergantung hatimu. Ya, kalau ente di banyak orang, ya, itu seolah-olah orang lain sudah tidak. Makanya kenapa ini saya eksplorasi aja ini ya. Kenapa kemudian setiap mau tahlil diajarkan sama guru-guru kita itu 3 kali dimulakan dulu itu bacaan La ilaha illallah Hayyum ma'bud Hayyum mawjud. Dialah Allah zat yang maha hidup dan wujud. Itu ditanamkan ketika mau talqin pertama itu. La ilaha illallah hayyum maksud.
Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan selain dia adalah zat yang maha hidup dan dia yang dimaksudkan. Hayyum baq, saya. Dia adalah zat yang maha hidup dan baqa, kekal selama-lamanya. 3 kali diulang-ulang itu sengaja untuk menimbulkan perhatian. Itu ulama kita mengajarkan ketika kita tahlil bersama, dimulakan 3 kali baca la ilaha supaya kita punya diri ini memperhatikan. Walaupun banyak orang ketika itu dibaca pertama 3 kali itu sudah mulai terkonsentrasi full ke sana. La ilaha illallah. Udah mulai masuk ke pintu gerbang. Itu di situ dibuka. Kalau kita dibuka mulai dari ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Kemudian dipanggil jiwa ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai dirimu yang galau, yang pikirkan dunia, tinggalkan dulu dunia. Tenangkan dirimu, munculkan nafsul mutmainnah. Nggak usah lagi ingat dulu uang segapok. Ini kita di hadapan Allah ini, malu kita di hadapan Allah, masa masih ingat itu barang. Seolah-olah itu lebih Tuhan daripada Allah. Seolah-olah pekerjaan itu lebih Tuhan daripada Allah. Padahal yang ngasih kehidupan kepada kita adalah Allah. Tinggalkan dulu. Ya. Karena kita berada di hadapan Allah. Kalau perlu ditanamkan dalam hati ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita seolah-olah ketika sholat, makanya itu kajiannya Ustaz Ar-Razi, zikir itu adalah dawamus sholat. Berketerusan dalam sholat itu ketika orang berzikir kepada Allah. Tapi ini kalau dilemparkan itu jadi fitnah. Ini apa emangnya orang zikir bersama dengan sholat? Tidak. Karena kalau sholat itu adalah sholat sesuai kajian fikih adalah bifathat tuftahu bitakbir wa tukhtamu bisalam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu dalam fikih. Ya. Tapi kalau dalam arti sholat, kalau bahasa Arab sholat itu adalah doa artinya. Kalau bahasa Arab sholat itu doa. Kalau dalam kajian sufistik, sholat itu adalah ingatan berketerusan kepada Allah. Daimu bizikrillah fahuwa sholat. Selalu berada ingatannya kepada Allah tanpa lepas, maka itulah dikatakan dia berada senantiasa dalam ibadah sholat. Sudah 10:30 ini. Panjang kaji, panjang juga kartu-kartu kepala. Ya. Jadi sudah sampai di mana tadi kajiannya? Jadi Allah muhit, ya, Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini pengetahuan Allah. Ini kita tidak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir, ya. Karena kalau kita dimanapun dan kapanpun kita senantiasa bersama dengan Allah. Saya selalu sampaikan, dan kemarin saya ulang kaji di SIA, saya bilang apapun yang ente hadapi dalam hidup ini, tutup mata, kalau bisa tutup mata, tancapkan ke langit-langit itu lidah, kemudian getarkan kolbu dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Kalau bisa juga dengan lisan la ilaha, tancapkan, hilang semua masalah ini. Saya jamin itu. Kalau kita tidak hilang itu masalah itu, ada yang salah pada diri kita. Kita kurang yakin berarti kepada Allah. Kita kurang yakin kepada Allah. Kalau kita yakin betul kepada Allah itu pasti. Ya. Karena kalau kita sudah berada dalam naungan Allah, mau mati pun kita pada saat itu alhamdulillah nanti syahid. Berarti dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya. Ini saya cukupkan dulu lah ya, Ya. sampai di sini kajiannya. Insyaallah mudah-mudahan Ya. kita semuanya berupaya untuk usaha. Karena ada satu hadis Nabi SAW, inna fadlul alim 'alal 'abid kafadlil 'ala adna rajulin min ummati. Kelebihan orang-orang yang berilmu atas orang-orang yang beribadah tanpa ilmu seperti kelebihanku atas orang-orang yang paling rendah di antara umatku. Jadi kalau kita mau mendapatkan satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belajar. Alhamdulillah kita juga di sini tidak hanya belajar tentang masalah-masalah hakikat, tetapi kita juga belajar tentang ilmu syariat yang ada. Seperti dalam kitab Dalilus Sa'ilin, ya kita di situ belajar tentang beberapa syariat-syariat Islam. Walaupun kemudian tidak semuanya kita kupas, ya mudah-mudahan kita bisa yang wajib-wajib kita ketahui sudah, ya mencukupi. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratu ilal alimi ahabbu ilai min ibadati siyamiha wa qiyamiha. Ya, memandang wajah orang alim satu kali lebih aku sukai daripada beribadah selama 1 tahun berupa berpuasa di siang hari dan sholat tahajud di malam harinya. Ini adalah salah satu kelebihan ketika kita berada di majelisnya orang-orang soleh. Kenapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, siang kepada Allah, belum tentu terbuka itu kita punya semangat atau giroh dalam beribadah, atau sesuatu yang mendatangkan kenikmatan dalam hati kita untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena melihat orang alim itu akan memicu dalam diri kita untuk mau tekun beribadah. Ya, demikian apa yang bisa saya kaji dulu pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, semoga kita senantiasa dalam keberkahan yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.